Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang analisis sensitivitas ya. Nah, ini soalnya diketahui tabel optimal, kemudian kita diminta untuk mencari berapakah rentang ruas sisi kanan atau matriks B agar tabel ini tetap optimal. Nah, baik ya. Pertama, teman-teman tidak usah khawatir ya, ini penyajian tableau simplexnya mungkin di beberapa buku itu agak berbeda, tidak masalah. Nah, jadi ada juga yang menyajikan seperti ini ya. Ya, seperti ini penyajiannya. Nah, ini tidak masalah, ini sama saja. Ya, boleh teman-teman lihat, ini gak lain adalah baris ke 0 atau baris ke Z. Seperti itu ya. Baik, sekarang ya untuk menentukan berapakah ruas atau rentang sisi kanan ya, boleh kita misalkan dulu ya teman-teman, kalau dapat soal seperti ini ya, tabel optimal seperti ini, itu soal aslinya seperti apa. Nah, kita lihat ya, kita punya 5 variabel dan ini ada 2 kendala. Nah, jadi sebut saja kita punya seperti ini ya, apa bentuk umum soal asli ya. Nah, jadi kita punya koefisien-koefisien yang belum diberitahu, akan tetapi nah di tabel ini sudah diberitahu ya, ini koefisien ongkosnya ya 2, 3, 1, 0, 0 ini bisa kita masukkan ke fungsi objektifnya ya, seperti ini. Sementara itu berapakah nilai P1, Q1 sampai S2, T2 ini ya, ruas sisi kanan U dan V ini kita belum tahu. Nah, kita bisa mencari ya. Jadi jika diketahui tabel optimal, maka kita bisa mencari ya soal awal seperti itu. Nah, caranya adalah, nah kita ingat kembali ya bahwa inilah dia bentuk umum ya, atau kita bisa membawa tabel optimal ya, kita klasifikasikan seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada variabel basis seperti itu. Berarti kita tahu nanti variabel basisnya adalah X1, X2. Kemudian kita punya di sini matriks identitas. Nah, walaupun di sini posisinya di sini tidak masalah ya. Ini matriks I-nya. Kemudian yang ini itu adalah B inverse AJ ya. Kemudian ini matriks 0 ya, ini dia. Jadi I sama 0 ini selalu berpasangan. Kemudian yang di bawah ini tentunya ini dia CBV kalikan B inverse AJ min CJ. Kemudian ini adalah B inverse B, dan Z ini nggak lain adalah CBV ya, B inverse B, seperti itu teman-teman ya. Nah, sekarang ya dari sini ya kita tahu bahwa kita punya vektor variabel basisnya tentunya X1 dan X2 ya. Kemudian selainnya itu non basis ya, berarti kita punya X3, X4, X5 itu non basis. Kemudian koefisien ongkos untuk variabel basisnya adalah 2 dan 3 ya. Ini berhubungan dengan X1 dan X2 di sini ya, 2 dan 3. Nah, selainnya itu adalah non basis ya. Jadi di sini kan variabel non basisnya adalah X3, X4, X5, berarti koefisien ongkosnya di sini 1, 0, 0. Seperti itu ya. Jelas ya? Baik, nah sekarang kita ingin mencari ini dulu ya. Berapakah di sini, karena variabel basisnya adalah X1 dan X2 ya di tabel optimal, maka kita bisa mencari ini P1, P2, Q1, Q2 ini ya. Nah, kita sebut dia adalah matriks B, teman-teman. Ya. Jadi matriks B ini itu adalah ya, B itu tak lain adalah vektor koefisien teknis yang berhubungan dengan basis di tableau akhir kita, tableau optimum kita. Nah, karena di sini basisnya adalah X1 dan X2, maka tentunya penyusun B ini itu adalah ya koefisien teknis yang berhubungan dengan X1 dan X2. Dalam hal ini P1, P2, Q1, Q2 ya. Jadi boleh kita sebut B adalah P1, Q1, P2, Q2 di sini. Ya. Nah, kemudian untuk mencari B itu kita bisa lihat B inverse dulu. Nah, B inverse itu apa?
Ya, kalau kita lihat tadi di sini B inverse AJ itu yang di bawah non basis ini ya. Nah, karena di sini kalau kita ambil semua di sini dia matriksnya tidak persegi ya, maka kita ambil yang ini saja ya. Nah, jadi tipsnya adalah pilih yang ya CJ-nya ini 0. Nah, jadi inilah dia matriks B inverse kita ya. Jadi nggak lain, B inverse kita itu adalah 4 min 1 min 1 1. Oke. Nah, sekarang kita tahu ya, dari sini pasti kita bisa mencari B, karena ya kalau kita tahu B inverse ini diinverskan lagi, maka kita akan mendapatkan B. Oke. Nah, berarti kita tinggal mencari apa inverse ini ya. Itu adalah B ya. Nah, jadi rumus inverse, karena ini matriksnya 2 kali 2, maka ini gampang sekali ya. 1 per determinannya. Determinan ini adalah diagonal utama dikurang diagonal samping ya. Berarti kita punya 4 kali 1 itu 4 dikurang min 1 kali min 1 ya. Kemudian dikalikan dengan diagonal utama, ini posisinya dipertukarkan. Kemudian diagonal samping ini tandanya di minkan ya, dilawankan ya. Jadi kita punya ini menjadi 1 4, kemudian ini menjadi 1, ini menjadi 1. Oke. Berarti ini kita punya 1/3, kalikan ini semua, hasilnya adalah 1/3 kali 1 ini, 1/3 kali 1 ini, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah matriks B kita ya. Berarti kita sudah tahu ya bahwa matriks B ini nggak lain /, komponen ini. Berarti nanti kita tahu bahwa P1-nya itu 1/3, Q1-nya 1/3, P2-nya 1/3, dan Q2-nya adalah 4/3, seperti itu. Oke. Baik, sekarang karena kita tahu ya bahwa di bawah ini ya itu nggak lain adalah B inverse AJ ya. Jadi di bawah variabel non basis ini adalah B inverse AJ. Nah, di sini B inverse AJ-nya itu adalah ini semua ya. Saya tulis di sini. Nah, berarti kita bisa mendapat AJ ya. Caranya adalah ruas kiri kalikan B, ruas kanan kalikan B. B kali B inverse itu matriks identitas. Identitas kali AJ itu hasilnya tetap AJ. Nah, kemudian ini B kalikan ini ya. B-nya kita udah tahu ya. B-nya adalah yang tadi itu ya. Yang ini ya, B-nya adalah ini. Nah, makanya kita tulis di sini ya. Maka B adalah ini, kita kalikan ini ya, perkalian matriks biasa ya, baris kali kolom ya. Silakan dicek nanti, ini 1/3 kalikan min 1 hasilnya min 1/3 ditambah dengan 2/3 hasilnya 1/3, dan seterusnya ya. Silakan, ini perkalian matriks biasa. Oke, ini dia adalah AJ ya. Nah, AJ itu nggak lain adalah apa? Iya, dia adalah koefisien teknis untuk variabel non basis di tabel optimal ya. Berarti X3, X4, X5 ya. Berarti kita punya, berarti itu adalah X3, X4, X5 itu adalah R1, R2 ya. Jadi ini adalah R1, R2, S1, S2, T1, D2. Udah ya. Nah, ini udah kita dapatkan semua, tinggal U dan V-nya ya, ruas sisi kanan. Baik, nah sekarang ruas sisi kanannya itu adalah B inverse B ya, karena kita tahu ya bahwa di rumus ini ya, ini adalah B inverse B. Nah, kita udah tahu B inverse ya, kita udah tahu B inverse. Kemudian ruas sisi kanan itu B itu adalah UV ya, dapat dari sini. Ruas sisi kanan itu kan UV ya. Udah, berarti B inverse kalikan B hasilnya harus sama dengan 1, 2. Udah ya, dengan operasi matriks maka kita dapatkan UV adalah nggak lain B inverse kalikan ini, atau ini diinverskan, hasilnya ini kalikan ini. Sudah ya, perkalian matriks ya, baris kali kolom. Coba dicek nanti hasilnya 1, 3. Oke. Nah, sekarang kita sudah berhasil menemukan semua koefisien yang kita tidak tahu tadi ya. Jadi ini dia soal aslinya ya. Soal aslinya ini ya, dengan memasukkan nilai P1, P2 dan seterusnya
Ini dia soal aslinya. Kemudian tableau optimalnya adalah ini. Nah, teman-teman boleh cek ya, kalau misalkan teman-teman ragu boleh. Nah, silakan, ini saya sudah cek, ini adalah dengan metode simplex ya. Oke, boleh dilihat video saya tentang metode simplex. Nanti hasilnya ya sama ya, tableau optimalnya. Ya, seperti itu. Ya, jadi maksud saya ini soal aslinya, kemudian kita kerjakan dengan metode simplex, nanti solusi optimalnya adalah ini. Ya, sama persis dengan ini. Oke, nah sekarang pertanyaan lanjutannya adalah berapakah rentang matriks B yang gak lain adalah 1, 3 ini agar tableau ini tetap optimal. Ya, jadi kita tahu ya, saya tulis di sini. Ini pertanyaannya, rentang ruas sisi kanan agar solusi tetap optimal. Nah, syaratnya adalah ya ini B inverse kalikan B itu selalu besar dari sama dengan 0. Nah, sekarang yang B ini ya, itu kita kerjakan satu persatu. Nah, B yang ini andai kata satu ini berubah menjadi 1 plus delta. Nah, ini ya. Nah, kapan dia tetap positif ruas sisi kanannya? Nah, udah, ini kita kalikan saja perkalian matriks ya, baris kali kolom. Ini hasilnya yang atas, kemudian ini yang bawahnya juga gitu ya, baris kedua kalikan kolom ini ya. Nah, ini hasilnya ya, ruas kiri ya besar dari sama dengan 0. Baik, kita tinjau satu persatu. Untuk yang atas ya, yang namanya matriks ini kan kita lihat posisi yang seletak ya. Berarti yang pertama 4 delta plus 1 besar dari sama dengan 0. Itu berarti 4 delta besar dari sama dengan min 1. Dapat deltanya besar dari sama dengan min 1/4 ya. Kemudian yang bawah juga gitu, min delta tambah 2 besar dari sama dengan 0. Berarti kita punya ya, min delta besar dari sama dengan min 2 atau delta kurang dari sama dengan 2. Ini dan ini kita gabungkan, maka kita dapatkan delta itu besar dari sama dengan min 1/4 dan delta kurang dari sama dengan 2 ya, seperti ini ya. Nah, sekarang delta itu adalah B1 baru dikurang B1 yang lama. Nah, kalau masing-masing dari 3 ruas ini kita tambahkan dengan B1 lama, maka ini menjadi B1 baru. Kemudian ruas kanan ini menjadi plus B1 lama, ruas kiri juga plus B1 lama ya. B1 lamanya tadi berapa? Ya, 1 ya, berarti kita punya min 1/4 tambah 1, kemudian ini 2 ditambah 1, maka kita punya B1 baru itu rentangnya dari 3/4 sampai 3. Artinya selama B itu berubah ya, tetapi masih dalam rentang ini, maka tableau ini akan tetap optimal ya. Maksudnya dia tidak akan merubah solusi optimal ini, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana untuk yang rentang perubahan B2 ini ya? Jadi sama caranya ya, B inverse kalikan B ya. Sekarang baris yang kedua yang kita tambahkan delta ini harus positif ya. Nah, baik. Nah, sekarang kita punya perkalian matriks biasa ya, besar dari 0 ya, sama alurnya seperti tadi. Yang atas besar dari 0 itu deltanya kurang dari sama dengan 1. Yang bawah besar dari sama dengan 0, berarti kita punya delta besar dari sama dengan min 2. Berarti delta itu besar dari sama dengan min 2, deltanya kurang dari sama dengan 1. Baik teman-teman, kita sudah belajar ya pada kesempatan ini bagaimana kalau kita diberikan tableau yang optimal ya, maka kita bisa menentukan formulasi pemrograman linear yang awalnya. Dan dengan menggunakan rumus-rumus penting dalam metode simplex ya, dengan menggunakan analisis sensitivitas ya, maka kita bisa menentukan rentang perubahan sisi kanan atau matriks B ya, agar tableau tersebut tetap optimal ya. Baik, demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.